Hai, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kelompok kami akan membahas tentang konfigurasi jaringan supply chain. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri masing-masing. Baik, itu tadi perkenalan diri kami masing-masing. Selanjutnya kelompok kami akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu trade-off dalam merancang jaringan SCM. Yang kedua ada beberapa faktor lingkungan yang dipertimbangkan. Dan yang ketiga ada model-model untuk merancang jaringan SCM. Konfigurasi jaringan supply chain. Jaringan supply chain merupakan hasil dari beberapa keputusan strategis. Yang pertama adalah keputusan tentang lokasi fasilitas produksi, gudang, dan keputusan tentang pembelian. Yang kedua adalah keputusan outsourcing, yakni akan mengerjakan sendiri suatu kegiatan tertentu atau mensubkontrakkan ke pihak lain. Yang terakhir yaitu keputusan tentang aliran produk atau barang pada fasilitas-fasilitas fisik. Masing-masing keputusan tersebut tentunya didasari oleh banyak pertimbangan seperti kondisi, ekonomi sosial, keamanan, politik, budaya, dan lingkungan. Trade-off dalam merancang jaringan supply chain management. Banyak pertimbangan yang perlu diperhitungkan dalam membuat keputusan tentang jaringan supply chain. Pertimbangan strategi supply chain dan pertimbangan lingkungan bisnis sama-sama penting dalam mengambil keputusan tersebut. Dari sisi strategi supply chain, keputusan tentang konfigurasi sangat menentukan efektif tidaknya strategi yang ditetapkan. Sebagai contoh, perusahaan yang ingin responsif terhadap pasar cenderung memiliki fasilitas yang lebih banyak dan biasanya menempatkan fasilitas produksi atau gudang dekat dengan pasar. Namun, keputusan untuk menempatkan fasilitas produksi atau gudang dekat pasar seringkali berimplikasi pada ongkos-ongkos supply chain yang lebih tinggi. Baik, saya akan menjelaskan tentang konfigurasi jaringan SC. Yang pertama ada waktu respon lebih cepat. Yang kedua ada biaya transportasi dari pabrik ke gudang besar. Yang ketiga ada skala ekonomi pengiriman lebih sulit dicapai. Yang keempat ada kebutuhan sumber daya pengiriman dari pabrik ke gudang lain. Yang kelima ada biaya-biaya tetap yang berkaitan dengan fasilitas gudang lebih besar. Yang keenam ada biaya persediaan lebih tinggi karena setiap gudang akan memiliki stok sendiri, baik cycle stock maupun safety stock. Dari gambar kedua ada 3, yaitu dengan hanya ada 2 gudang, rata-rata jarak kirim dari gudang ke toko atau pusat pelangganan lebih jauh, biaya pengiriman dari gudang ke lokasi toko atau daerah pelangganan lebih besar, semakin terpusat gudang-gudang penyimpanan suatu produk, semakin rendah fluktuasi permintaan, sehingga safety stock bisa dikurangi. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa faktor lingkungan yang dipertimbangkan. Aspek lingkungan bisnis sangat penting dipertimbangkan dalam merancang konfigurasi supply chain. Beberapa hal yang termaksud dalam cakupan lingkungan bisnis dan perlu dievaluasi secara cermat dalam mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan konfigurasi supply chain adalah yang pertama, faktor ekonomi makro, yang kedua ada faktor sosial politik, yang ketiga ada faktor teknologi, dan yang keempat ada faktor keamanan. Model-model untuk merancang jaringan SCM. Yang pertama itu ada Gravity Location Model. Yang kedua ada model lokasi dan alokasi dengan batasan kapasitas. Yang ketiga ada Logistic Network Model. Yang keempat itu ada The International Supply Chain Model. Yang terakhir itu ada model penentuan lokasi dan gudang secara simultan. Berikut ini adalah contoh kasusnya. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari ucapan kami. Akhir kata saya tutup dengan pantun.